Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kembali lagi di rubrik Mimbarsud. Nah, teman-teman semua di sini yang baru bergabung ya, yang baru ngumpul, yang baru subscribe ya, yang baru mampir, yang cuma numpang lewat. Itu saya cuma infokan bahwasanya ini baca berita atau membawakan berita ini dalam suasana dan kondisi santai ya, humor gitu ya. Baik, sekarang kita bawain lagi berita tentang seputar gugatan cucunya Bung Hatta ya terhadap Pak Jokowi dan Tito Karnavian ya. Di sini ada beritanya terbaru lagi ya, Simsalabim pelantikan 88 PJ kepala daerah berujung gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri. Ya, ini bahaya juga ya, cucu Bung Hatta menggugat Jokowi dan Mendagri itu. Karena dalam situasi kondisi kayak politik kayak gini memang ketika ada terobosan-terobosan baru gitu menjadi hal yang fenomenal ya. Walaupun dilakukan oleh cucunya Wapres, mantan Wapres gitu kan ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang ya bisa dibilang ya terobosan baru ya. Nah, ini yang digugat Jokowi, Presiden RI gitu kan. Kemarin aja ada gugatan ijazah palsu aja sampai lawyernya mundur gitu kan. Ya harus Bambang Trinya ditangkep gitu. Ini berani-beraninya gitu gugat Jokowi gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bacakan aja. Dan mohon masyarakat itu memantau ya, ngikutin gitu ya. Kalau yang mau yang nggak bisa ngikutin, cuma bisanya masak di rumah, ibu-ibu gitu kan ya, yang bagi orang yang bekerja ya, yang mau ke sawah, mau ke kantor ya, mau ke kantor dan ke sawah juga bisa gitu, silahkan aja tetap ya. Ya bagi yang mau mengikuti saja, yang nggak bisa mengikuti nggak apa-apa. Nah, Simsalabim pelantikan 88 PJ kepala daerah berujung gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri. Ini dari kompas.com ya. Tanggalnya 4 Desember kemarin kayaknya ya. Ini tanggal berapa ya sekarang ya? Bung, tanggal berapa Bung sekarang Bung? Oh iya, 5 Desember ya. Nah, ini berarti beritanya nggak baru dong, kemarin nih. Tapi nggak apa-apa, kita bacain aja. Nah, dari kompas.com nih, kemarin kan CNN kita bacain, demokrasi, bagi-bagi rezeki ya. Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian digugat. Nah, kalau digugat itu kalimatnya nggak main-main, digugat. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian digugat sejumlah warga sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Jokowi digugat lagi oleh cucunya Bung Hatta ya. Bukan lagi ya, terobosan baru ya, maksudnya ada gugatan baru lagi ya. Ada lewat mama gitu kan, nggak enak ya, mesti sopan. Baik, dalam perkara bernomor 422-G/G/TF/2022-PT UN Jakarta, itu Presiden dan Mendagri digugat akibat tak kunjung terbitnya peraturan pelaksana terkait pengangkatan pejabat PJ kepala daerah. PJ kepala daerah itu termasuk Pak Heru Budi mungkin ya, terus siapa lagi gitu ya di daerah-daerah. Berarti ada 88 kepala daerah yang dilantik oleh Jokowi, langsung ditunjuk gitu ya. Nah, dikutip dari situs resmi PT UN Jakarta, para penggugat diantaranya Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, Ardhito Harindogro, dan Lilik Sulistyo. Nah, ini 3 orang ini mungkin ya dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ya, Perludem ya. Mungkin mereka sudah berhitung ya bahwasanya gugatan ini akan maju terus atau cuma hanya sekedar fenomenal. Tapi kita coba pantau ya, karena kalau sudah maju gugatan itu udah menjadi berita nasional, udah menjadi isu nasional. Nggak sembarangan juga orang bisa gugat gitu kan, terus langsung tiba-tiba mundur gitu, nggak bisa juga. Nah, di sini juga ada pula nama peneliti imparsial yang juga cucunya Muhammad Hatta ya, Gustika Fardani Yusuf dalam daftar penggugat. Jadi ada banyak nih yang menggugat nih.
Nah, ya main-main ya, nanti mungkin lawan yang tangguh juga ini kan. Nah, para penggugat menilai tidak bertindak kayak Jokowi untuk menerbit. Iya, mobil lo bagus, tenang aja. Para penggugat menilai tidak bertindak kayak Jokowi untuk menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh pejabat pemerintahan. Jadi kalau perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pejabat, kepala daerah atau siapapun yang bisa berseragam atau mempunyai kekuasaan, itu nanti digugat gitu kan. Kalau rakyat kecil mah perbuatan melawan hukum mah ya tahu sendiri lah kayak gimana ya kan. Apalagi tadi barusan ada RKUHP ya. RKUHP ini sungguh luar biasa ya. Nah, sebab penerbitan peraturan pelaksana itu seharusnya merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tepatnya pasal 201 dan 205. Juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 garis miring PUU garis miring 29 garis miring 2021 dan Nomor 15 garis miring PUU garis miring 20 garis miring 2022. Ya maklum ya, kalau malam ini kan suasananya agak kurang nyaman gitu ya, mata gitu maksudnya mata saya, kalau kamera mah aman gitu kan. Nah, di sisi lain para penggugat meminta agar diangkat dan dilantiknya 7 PJ gubernur, 16 PJ wali kota dan 65 PJ bupati oleh Jokowi dan Tito pada 12 Mei sampai 25 November 2022. Oh, kita kurang tahu ya kalau Pak Heru Budi ini dilantiknya tanggal berapa gitu. Kita juga nanti bisa dicek lah netizen ya. Yang dianggap berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Jadi sekali lagi kalau perbuatan melawan hukum oleh pejabat, kepala daerah, wali kota gitu, apalagi sekelas presiden itu digugat gitu kan. Nah, kalau rakyat kecil ya, kalau rakyat kecil perbuatan melawan hukum itu langsung diciduk mungkin ya. Ya, jadi jangan sekali-kali rakyat kecil melawan hukum gitu, karena dampaknya berbahaya sekali ya. Penjara bisa penuh, kasihan itu ya, sipir-sipir gitu kan. Tukang masaknya juga kasihan juga. Jangan ya. Mereka juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pengangkatan dan pelantikan total 88 PJ kepala daerah tersebut batal atau tidak sah. Jadi ini menuntut gugatannya adalah membatalkan ya. Jadi mungkin kalau batal nanti harus ada pemilu lagi, pemilihan antara kepala daerah, gubernur gitu, gubernur atau kepala daerah atau kepala gubernur gitu kan. Nah, itu nanti dipilih lagi oleh masyarakat gitu. Ya masyarakat yang mana ya kurang tahu, masing-masing daerah dong ya kan. Jakarta masyarakat dipilih gitu, memilih lagi ya, selain mungkin setelah gubernurnya selesai kemarin ya, Pak Anies ya selesai, nanti dipilih lagi oleh masyarakat gitu, harusnya bukan ditunjuk-tunjuk gitu. Nah lanjut, hal ini karena pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan tanpa lebih dulu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Pilkada dan putusan MK tadi. Pemerintah bersikeras tak melanggar apapun. Jadi memang kalau pemerintah ya namanya pemerintah kan, iya kan, maklum gitu kan. Kan mereka yang memerintah. Jadi kalau mereka punya opini tidak melanggar ya opini mereka gitu. Jadi ya sebagai Anda sebagai penggugat ya harus paham juga kan karakternya pemerintah gimana gitu kan. Jangan main langsung gugat tahu-tahu main asal gugat gitu, enggak juga gitu kan, harus paham juga situasi dan kondisi. Masih lanjut lagi, Kemendagri mengaku siap menghadapi gugatan PT UN. Gugatan di PT UN ya, staf khusus bidang politik dan media Mendagri Kastorium Sinaga menyebutkan bahwa Kemendagri menghargai dan tak konstitusional harga masyarakat. Jadi Kemendagri itu menghargai ya hak masyarakat kayak gimana gitu kan. Nah, terus ya seperti hak-hak pejalan kaki gitu, kita kan agak sebelah sini gitu kan, pejalan kaki bisa lewat sebelah situ, menghargai hak-hak orang lain gitu kan. Ya itu bagian salah satu adab dalam hidup, dalam kehidupan gitu kan. Nah
Kemendagri merasa telah berlaku sesuai prosedur, karena sudah sesuai prosedur ya, menganggap bahwa penunjukan PJ kepala daerah sekalipun dalam jumlah yang banyak adalah perintah Undang-Undang Pilkada sebagai akibat diserentakannya Pilkada tahun 2024. Jadi karena Pilkada tahun 2024 nanti 2 tahun itu masing-masing gubernur, wali kota, kepala daerah ditunjuk oleh presiden ya. Lanjut lagi, Kasto menuturkan segala persyaratan dan tugas serta kewenangan PJ kepala daerah mengacu pada Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ia juga merasa bahwa tak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Kemendagri membuat aturan teknis pengangkatan PJ kepala daerah sebagaimana dalam gugatan warga sipil ke PT UN. Sebenarnya amar putusan MK tidak ada mewajibkan, mengharuskan atau memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan teknis dalam bentuk PP, peraturan pemerintah tentang pengangkatan PJ kepala daerah. Ungkap Kasto, yang adalah bahwa MK di dalam materi pertimbangan terhadap amar putusan MK menganjurkan bahwa proses penunjukan PJ kepala daerah memperhatikan aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini lanjut juga. Ini kalau dibacain juga panjang ya, nggak apa-apa. Ya malum, kan kita di tempat umum bebas. Itu ada yang nyanyi. Oh, nggak apa-apa. Itu ya bagian dari apa kalau di kafe itu lagu slow ya. Lagu latar buat para pemirsa. Backsound. Emang kameramen gue keren ya. Dia tahu segala hal. Mantap. Yang ada, Kemendagri mengklaim bahwa aspek-aspek itu telah dipenuhi lewat prosedur terbaru yang diterapkan dalam pengangkatan PJ kepala daerah. Prosedur itu adalah pengakomodasi susulan 3 kandidat dari DPRD yang dianggap mewakili aspirasi publik untuk selanjutnya diverifikasi dan dibawa sidang tim penilai akhir TPA. Sebelum diputuskan Mendagri, bahwasanya untuk bupati, wali kota, dan presiden untuk gubernur. Jadi harap-harap malum gitu kan. Jadi kalau teman-teman LSM belum puas menggugat ya silakan. Jadi ada LSM menggugat, ada yang mau menggugat presiden juga, silakan ya. Jadi kalau belum puas, tapi harus tahu materi gugatannya seperti apa gitu kan. Karena masyarakat sekarang udah paham gitu kan. Atau memang ada juga yang nggak mau tahu gitu. Kok ini presiden bisa digugat gitu kan, bahaya juga. Negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau ada negara hukum, yang ada menggugat itu harus paham hukum juga kan. Ombudsman pernah nyatakan maladministrasi atau maladministrasi. Desakan agar pemerintah menerbitkan aturan teknis pengangkatan PJ kepala daerah memang sangat kuat. Sebab mundurnya pilkada secara serentak ke 2024 mengakibatkan kosongnya 272 kursi kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati. Jadi kosong tuh 272 kursi pejabat kepala daerah, wali kota, gubernur gitu kan. Jadi kalau ada yang harus diisi, nah itu nanti ditunjuk itu sesuai. Nah ini pengangkatan PJ kepala daerah secara sepihak oleh pemerintah dikhawatirkan mengandung unsur politis. Jadi ya khawatirnya nanti mengandung unsur politis. Unsur politisnya itu ya kadang-kadang orangnya dia diambil jadi PJ gubernur gitu kan, bisa jadi orangnya si A diambil jadi PJ gubernur, si B jadi PJ gubernur, jadi ditunjuk gitu kan. Lalu namanya juga bos kan, kalau bos kan suka nunjuk-nunjuk. Nah maladministrasi ya. Nah jadi penunjukan, kita lanjut aja, penunjukan bermasalah. Sumirnya mekanisme pembuat pengangkatan PJ kepala daerah memang tak bisa dihindarkan dari masalah. Jadi kok ujuk-ujuk langsung ngangkat si A, ini asal-usulnya dari mana si A ini kan? Misalnya 2 kali prajurit aktif ditunjuk sebagai PJ kepala daerah pada Mei lalu kan. Mereka adalah Jenderal Polisi Bintang 3 Paulus Waterpauw yang diganjar kursi PJ Gubernur Papua Barat, serta Brigjen Andi Chandra Aludin, Kepala BIN dulu kan Sulawesi Tengah yang diangkat sebagai
PJ Bupati Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Di samping itu, beberapa PJ kepala daerah yang mulanya tak kualifikasi eselon 1 disiasati dengan diangkat terlebih dahulu sebagai staf ahli Mendagri yang notabene jabatan eselon ya. Jadi kalau yang belum masih eselon nanti diangkat jadi pejabat dulu ya. Nah, ini lumayan banyak beritanya, tapi kita coba ringkas saja. Selesai ya. Intinya adalah gugatan ini nggak main-main gitu kan lawannya gitu kan BPTUN. Jadi kalau nanti gugatan itu menang ya wajib itu untuk dibatalkan, apalagi yang PJ Gubernur yang sekarang gitu kan yang udah mungkin ya ada beberapa berita ya dia tidak menjalankan lagi amanat-amanat yang gubernur sebelumnya gitu, atau beda kontra gitu kan. Contoh misalnya ada tanaman ini dia nggak mau ganti tanaman itu kan selera orang masing-masing gitu. Guys, udah gini aja ya karena kita udah malam ya, cuma pemandangannya lumayan bagus, cuma kan ya kita sebagai orang muslim kan kadang ngelihat juga nggak enak gitu kan, mata juga agak sakit gitu kan. Apalagi yang aneh-aneh itu kalau di jalan kayak gini kan banyak gitu kan, maklum gitu kan, kita nggak bisa nasihatin orang gitu. Nah ya tetap kita harus nasihatin diri sendiri ya. Harap-harap maklum kalau ada yang setengah-setengah, bajunya agak setengah, kainnya agak setengah, ya harap maklum gitu kan. Karena tempat umum gitu. Kalau kita protes ya itu kena UU ITE, nggak boleh melanggar dong ya, hak asasi manusia ya. Silakan dulu sekian dulu guys bersama saya orang Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.